Buah iblis semacam ini hanya dapat digunakan sekali dalam kehidupan iblis, tetapi tidak berpengaruh. Lin Tian mengeluarkan jarum dan menusuk iblis serigala beberapa kali. Tidak hanya itu, bantu menjalankan kekuatan buah iblis ini ke posisi iblis serigala yang berbeda. Dalam waktu kurang dari setengah jam, iblis serigala melahap 6 dari mereka dan memperoleh 3000 tahun kultivasi. Setan serigala memandang dirinya sendiri dengan tidak percaya. Setelah 3.900 tahun berkultivasi, matanya melebar, di sini. Sekarang Anda dapat dengan mudah menangani gangguan. Lin Tian bangkit. Terima kasih banyak, kata iblis. Serigala, aku akan membantumu mengambilnya ketika aku sedikit lebih tinggi. Saya tidak bisa melanjutkan sekarang. Lin Tian tahu bahwa semakin banyak buah iblis diambil, semakin kuat kekuatannya. Dia tidak bisa mengendalikan kultivasinya saat ini, jadi Lin Tian menyerah. Tetapi dalam pandangan iblis serigala, itu sudah sangat bagus, jadi seluruh orang berkata dengan penuh semangat, terima kasih, dewasa. Ayo pergi. Iya. Lin Tian mengambil iblis serigala, duduk di musang, memberinya kecepatan berkah, dan segera pergi dari sini. Saat ini, tetua Anda mencoba yang terbaik untuk melarikan diri kembali ke klan dengan menggunakan Yuan Shen. Pada saat ini, lembah naga dipindahkan ke atas dan ke bawah, dan Patriark Yuan Feng bahkan lebih bingung. Kamu, ada apa? Kalian tetua Yuan Shen mengapung di sana dengan lemah, terluka oleh anak itu. Anak itu? Iya. Yuan Feng curiga. Xia Changlao dan yang lainnya penasaran. Kamu tetua tertekan tanpa henti, gerbang. Tian Shui. Apa? Anak itu sangat baik? Tuan Dinasti Yuan tahu bahwa penatua Anda menjadi sangat kuat setelah meminum pil mayat, tetapi sekarang dihancurkan oleh Lin Tian. Jalan napas Anda yang lebih tua, jika saya telah berkultivasi sebelumnya, saya tidak akan takut padanya. Hanya setelah pil mayat diambil, itu membuat tubuhku penuh dengan hantu Qi yang ditahan olehnya. Patriark Dinasti Yuan tidak mengharapkan ini, tetapi penatua Xia dan yang lainnya tidak tahu apa itu pil mayat dan apa hantu Qi itu. Saat ini, Liu Shan buru-buru berlari, tidak bagus. Semua orang memandangnya dengan ragu, dan Patriark Yuan juga berkata, katakan. Hari itu, anak laki-laki Shuimen datang ke depan klan dan meminta kami untuk memberikan yang lebih tua kepadanya, atau kami akan menghancurkan klan kami. Alirannya ketat. Orang-orang terkejut, tetapi penguasa dinasti Yuan tertawa, dia sendirian? 2 dan 1 adalah iblis. Liu Shan menjelaskan bahwa Patriark Dinasti Yuan ragu, setan? Itu hanya iblis berusia 900 tahun. Aku menyakitinya. Ini Anda tetua menjelaskan. Mendengar bahwa itu baru 900 tahun yang lalu, Patriark Dinasti Yuan mencibir lega, dia bahkan datang untuk mencari kesalahan. Itu tepat. Ketika kami menyelesaikannya, kami akan memberitahu kota Tianlong bahwa dia memprovokasi kami. Saya tidak berpikir kota Tianlong, bahkan Feng Du, akan menyalahkan kita. Iya. Mendengar ini, penatua Anda pikir itu bagus Wei, sementara penatua Xia mengatur ulang timnya dan bergegas menuruni gunung bersama Patriark dan yang lainnya. Di luar arai, iblis serigala tidak bisa menahannya untuk waktu yang lama. Dia berusaha membalas dendam, tetapi Lin Tian menghiburnya dan berkata, jangan khawatir, akan ada peluang nanti. Ya, tuanku. Setelah iblis serigala selesai berbicara, dia menarik napas, sehingga para bikhu ini tidak bisa melihat pencapaiannya sama sekali. Bahkan Patriark Dinasti Yuan dan yang lainnya tidak bisa melihat, mereka menganggapnya sebagai iblis 900 tahun. Bocah Tian Shuimen, beraninya kamu membuat masalah di sini? Benarkah kita tidak memiliki siapapun di lembah Longyou? Patriark Yuan tertawa terbahak-bahak. Para tetua dan murid klan lainnya berteriak satu persatu. Tidak hanya itu, ahli yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dan mengepung Lin Tian dan iblis serigala, tetapi Lin Tian tidak melakukan kesalahan dan berkata dengan dingin, serahkan yang lebih tua, jika tidak. Tetapi Patriark Dinasti Yuan tertawa, kalau tidak apa? Atau kamu akan dimakamkan bersama? Mata Lin Tian berkedip dingin, tetapi Patriark Dinasti Yuan tertawa, semuanya, apakah kamu mendengarku? Para biarawan tertawa satu persatu, dan Liu Shan, yang bersembunyi di balik kerumunan, berkata kepada Qiu Kuang Feng sambil tersenyum, bocah ini benar-benar mencari kematian di pintu.
Qiu Fengfeng juga percaya bahwa Lin Tian sudah mati, dan berkata, tidak bisakah kota Tianlong mengatur pengiriman seperti ini? Bisakah kamu mengaturnya? Sekarang dia semua ada di sini. Ketika patriark kita membunuhnya, sudah terlambat bagi kota Tianlong untuk mengetahuinya. Kata Liu Sanxiao. Qiu Fengfeng mengangguk dan berkata dengan penuh semangat, akhirnya, aku bisa membalas dendam. Lin Tian menatap orang-orang dan berkata, tidak ingin mati, kamu dapat meninggalkan lembah Longyou sekarang, atau kamu tidak akan punya kesempatan. Murid-murid itu berpikir bahwa ada seorang patriark, jadi orang-orang ini tidak menganggapnya serius dan masih provokatif. Wah, kami adalah lembah Longyou, tapi gerbang utama ketiga kota Tianlong. Itu benar. Kami memiliki begitu banyak ahli dan bakat. Kamu satu-satunya yang ingin mengalahkan kami? Kamu naif. Patriark Yuan bahkan berkata sambil tersenyum, wah, jika kamu berani melakukannya, aku akan segera membiarkan seseorang membunuhmu. Maka kota Tianlong dan Fengdu akan menjadi aneh, dan saya akan mengatakan Anda melakukannya lebih dulu. Lin Tian tidak berbicara dengannya. Dia hanya bertanya lagi, tanyakan saja apakah kamu ingin berteman. Tidak, apa yang bisa kamu lakukan denganku? Penguasa dinasti Yuan gila, dan momentumnya sengaja diperbesar. Setan serigala tidak bisa menekan dirinya sendiri. Dia memandang Lin Tian dan berkata, dewasa, apakah kamu ingin melakukannya? Tinggalkan patriark ini, yang lain, semua terluka, aku masih berguna. Iya. Pada saat ini, iblis serigala melepaskan nafasnya, terutama orangnya. Ketika mereka melihat bahwa itu adalah iblis 3.900 tahun, mereka saling menatap. Patriark dinasti Yuan juga tergagap, bagaimana mungkin, iblis yang ada di Dekatli 4.000 tahun? Tidak peduli orang-orang ini terkejut, iblis serigala segera melukai banyak orang. Lin Tian mengeluarkan jarum dan menyegel kekuatan orang-orang ini satu persatu, agar tidak membiarkan mereka membakar diri mereka sendiri atau memiliki kesempatan untuk melarikan diri dengan aura. Adapun Xia Changlao dan yang lainnya, mereka dipukuli dan cacat oleh iblis serigala. Sebelum Liu Shan dan Qiu Yaofeng bisa melarikan diri, mereka jatuh ke kerumunan. Lin Tian menyegel orang-orang ini satu persatu, dan akhirnya menatap patriark. Apakah ada orang lain? Sang patriark takut menjadi konyol, terutama ketika dia melihat bahwa semua tuan klan telah terjebak, dia bingung. Wah, kamu, jangan kejam. Terlalu kejam? Mengapa Anda tidak mengatakan itu ketika tetua Anda menelan kultivasi para pelayan kami? Lin Tian bersenandung, dan iblis serigala langsung naik untuk menyakiti pemimpin klan Yuan. Patriark dinasti Yuan menggunakan kekuatan terakhirnya untuk bergegas ke pegunungan dan bersembunyi di barisan. Setan serigala meminta musang untuk menatap orang-orang yang terluka parah ini, sementara dia dan iblis serigala berjalan ke barisan dan menghilang di depan semua orang. Liu Shan sedang terburu-buru. Melihat Penatua Xia, apa yang harus saya lakukan sekarang? Aku tidak bisa menggunakan aura apapun. Bagaimana menurutmu? Saat ini, Xia Changlao sulit untuk melindungi dirinya sendiri dan terlihat sangat jelek. Qiu Fengfeng gila, hanya untuk waktu yang singkat, bagaimana dia bisa menjadi begitu mengerikan. Sulit dipercaya, bahkan menyesal, seharusnya aku tidak menyinggung monster ini sejak awal. Qiu Fengfeng tidak mau, tetapi dia tidak berdaya. Apakah benar-benar akan mati di sini? Adapun klan, pemimpin klan Yuan bergegas kembali ke ruang rahasia dan memulai susunan ruang rahasia. Ketika tetua terpencil di ruang rahasia melihat bahwa pemimpin klan Yuan terluka parah dan kembali, dia berkata, mengapa kamu terluka? Tuan dinasti Yuan berkata dengan marah, iblis berusia 900 tahun apa? Itu monster tua. Monster tua? Ya, 3.900 tahun. Hampir 4.000 tahun, Anda memberitahu saya 900 tahun? Tuan dinasti Yuan sangat marah. Dewa penatua Yuan yang lemah Anda tidak percaya, tidak mungkin, dia baru berusia 900 tahun ketika saya bertarung dengannya, dan saya hampir membunuhnya. Tidak masalah, cepatlah mencari jalan keluar dari sini, atau jika dia merusak susunan dan datang ke sini, kita akan berada dalam masalah besar. Patriark dinasti Yuan mulai panik. Penatua Anda berkata dengan percaya diri, jangan khawatir, susunan kami sangat kuat. Patriark Yuan masih khawatir, aku akan membangunkan leluhur dulu.
Setelah itu, penguasa dinasti Yuan pergi ke ruang rahasia lain yang terhubung dan memanggil semua orang tua yang telah menutup pintu mereka untuk berkultivasi satu persatu. Di antara mereka, ada monster tua yang benar-benar terganggu dan telah melampaui alam ini selama setengah langkah. Pada saat ini, semua orang melihat monster tua itu. Apa yang bisa saya lakukan, leluhur? Patriark dinasti Yuan juga menatap monster tua itu. Kakek, jika kamu tidak membunuh anak itu, aku khawatir kita akan membunuh lembah Longyou hari ini. Monster tua itu, dengan bau yang mengerikan di sekujur tubuhnya, masih menatap. Bukankah itu iblis berusia 4000 tahun? Lihat, itu membuatmu takut. Patriark dinasti Yuan merasa malu. Leluhur, Anda tidak tahu, iblis berusia 4000 tahun itu pecah. Itu sangat mengerikan dan dengan mudah mengalahkan saya. Kenapa kamu begitu bodoh? Kamu dapat menemukan manusia itu. Kakek memandang rendah semua orang. Orang-orang berpikir itu masuk akal. Patriark dinasti Yuan terkejut dan berkata, ya, kami memiliki begitu banyak ahli yang terganggu, semuanya mengunci orang itu, dan dia adalah pemilik iblis serigala itu, jadi kami pasti ingin melindunginya. Orang-orang mengangguk, dan kemudian sebuah suara datang dari gerbang batu, sudahkah kamu berdiskusi? Pembicaranya adalah Lintian, dan dia ditemani oleh iblis serigala. Leluhur tua, dengan wajah tinggi, berkata, di Xiaolong Yogu, dia disebut Tao Chen. Aku tidak peduli siapa namamu, aku hanya ingin keduanya. Lintian mengacu pada Anda yang lebih tua dan Patriark Yuan. Orang-orang tua, satu persatu, segera berteriak, wah, tahukah kamu siapa kami? Ya, kami adalah tetua lembah Longyou. Kamu anak kecil, pikirkan dengan iblis 3900 tahun, kami akan takut padamu? Taoist Chen, dengan tangan menghadap ke belakang, menatap Lintian, wah, apakah kamu benar-benar mengira aku pengganggu di lembah Longyou? Ku bilang, aku di sini untuk meminta bantuan. Jika you tidak memberi saya tidak keberatan. Menurunkanmu. Lintian Si tidak saling memberi wajah. Pendeta Tao itu menatap, saya benar-benar ingin mati, bukan? Lintian tidak memperhatikan, tetapi pendeta Tao itu marah dan berteriak kepada orang-orang, menurut apa yang baru saja saya katakan. Iya. Pada saat ini, semua orang mengarahkan serangan mereka ke Lintian, dan kemudian serangan luar biasa terbang ke Lintian, dan Lintian memiliki hantu yang tak terhitung jumlahnya. Semua orang kaget. Mereka tidak percaya bahwa Lintian, seorang pria di Jindanjing, dapat membuat begitu banyak perpisahan. Tidak hanya itu, mereka tidak tahu yang mana Buddha. Sebagai nenek moyang mereka, Taoist Chen bingung ketika melihat situasi seperti itu, sementara iblis serigala mulai. Segala macam jeritan terdengar di ruangan itu. Akhirnya, Taoist Chen sedikit lebih baik, tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa mengambil Ratu Lin, jadi dia harus menggigit giginya dan berkata, Nak, jika kamu berani menghancurkan lembah Longyouku, aku akan membunuhmu. Apakah kamu ingin melarikan diri? Mata dingin Lintian berkedip, menambahkan ribuan tumpukan keterampilan ke iblis serigala. Di bawah teknik 10.000 kali lipat, kekuatan iblis serigala tidak lebih lemah dari iblis berusia 5.000 tahun. Terutama di bawah kekuatan 36 kali lipat, iblis serigala dengan mudah merobek lubang di tubuh Chen Daochang. Taoist Chen mengeluarkan senjata ajaib dan menyuntikkan roh ke dalamnya. Dalam sekejap, senjata ajaib itu bersinar dan menghilang bersama dengan Tao Chen. Dulu aku adalah senjata ajaib persembunyian. Lintian ada di sana untuk mengevaluasi. Setan serigala bertanya dengan cepat, apakah kamu ingin mengejar? Senjata ajaib ini, bawa dia pergi, sulit ditemukan. Lintian menjelaskan bahwa iblis serigala harus menyerah dan melihat orang-orang yang terluka. Lintian juga menyegel semangat orang-orang ini satu persatu, dan kemudian menatap Patriark Yuan dan penatua Anda. Saat ini, mereka bersembunyi dalam kegelapan, menggigil dan tidak ada tempat untuk melarikan diri. Lintian menatap mereka dengan dingin. Aku tidak berencana untuk membunuh lembah Longyou secepat ini, tapi kamu benar-benar menjijikkan. Patriark dinasti Yuan sedang terburu-buru dan memandang penatua Anda. Ya, itu dia, bukan aku. Elder Anda tidak menyangka bahwa itu pemimpin klan Yuan akhirnya akan mengorbankan dirinya sendiri. Dia sedang terburu-buru. Wah, aku hanya dipengaruhi oleh pil mayat untuk sementara waktu. Dampak? Ketika saya tidak mengambil Shidan, bukankah Anda ingin saya mati? Lintian menatap.
Penatua Anda sangat takut sehingga dia tidak bisa berkata-kata, dan Patriark Dinasti Yuan berkata dengan panik, saya bisa menjadi untuk Anda, kita bisa bergabung dengan gerbang Tian Shui Anda. Tidak, aku tidak membutuhkan orang sepertimu. Lin Tian bukanlah orang bodoh, terutama kedua orang ini tidak sabar untuk mati. Jika mereka tertinggal, itu hanya untuk meninggalkan masalah mereka sendiri. Setelah melihat bahwa Lin Tian tidak setuju, Patriark Dinasti Yuan mengubah ancamannya dan berkata, "Wah, saya dari keluarga Yuan. Jika kamu membunuhku, keluarga Yuan tidak akan membiarkanmu pergi. Saya tidak peduli siapa Anda, jika Anda menyinggung aku akan mati." Lin Tian membuat serangkaian jarum terbang untuk menyegel auranya. Yu Chang kaget. Dia membakar Yuan Shen dan ingin melarikan diri dari sini. Lin Tian menjebaknya dan meraih Yuan Shen. Kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Ketika penatua Anda menemukan bahwa Yuan Shen-nya dipegang oleh Lin Tian, dia tidak dapat menggunakan sedikit kekuatan yang mengejutkannya dan berkata, "Mengapa? Aku punya banyak cara untuk menghadapi Yuan Shen, dan ini salah satunya, keterampilan menjebak roh Yuan Shen." Kakak tertua Yu Chang ketakutan dan dia mulai memohon belas kasihan. "Aku salah, aku benar-benar salah. Saya telah memberi Anda banyak kesempatan, tetapi jika Anda tidak menghargainya, Anda tidak bisa menyalahkan saya." Setelah Lin Tian selesai, pertama-tama dia menyegel kekuatan Tuhannya, dan kemudian memberikannya kepada iblis serigala. "Kamu awasi mereka di sini dulu." "Iya." Ada serigala dan setan. Bagaimana orang-orang yang telah dimeteraikan dengan roh ini bisa lolos? Mereka hanya bisa menggigil di sana dan bertanya-tanya apa yang akan dilakukan Lin Tian. Lin Tian menggeledah semua kantong langit dan bumi. Hanya ada satu ide di hati orang-orang ini, yaitu, orang-orang di depan mereka adalah perampok, dan mereka bahkan tidak meninggalkan apapun untuk mereka. Tidak hanya itu, Lin Tian juga menemukan ruang rahasia dan tertawa setelah mengeluarkan semua materi ini satu persatu, sepertinya ada beberapa bahan. Dengan bahan-bahan ini, Lin Tian mulai memperbaiki alat di sana. Orang-orang tidak tahu. Mereka mengira Lin Tian sedang mencari sesuatu. Mereka mulai panik di sana. Terutama tetua hantu Yuan Shen pada iblis serigala bertanya, "Biarkan aku pergi." "Kamu tidak akan membunuhku hari ini," kata iblis serigala. Ketika penatua Anda mendengar kata-kata iblis serigala, dia ketakutan. Aku hanya hantu. Kamu telah menyerap pencapaian begitu banyak orang di Tian Shui Men, dan kamu bilang kamu bingung." Setan serigala berkata dan bersenandung. Mendengar ini, penatua Anda hanya bisa terus memohon di sana. "Sekarang, berhenti bicara omong kosong." Setan serigala putih satu mata, "Jangan bicara omong kosong dengannya." Akhirnya, tetua Anda harus menunggu kematian, sementara pemimpin klan Yuan berkata, saya tidak ingin membunuh Anda. Bisakah kamu melepaskanku?" Tidak hanya Patriark Dinasti Yuan, tetapi juga para tetua lainnya memohon belas kasihan satu persatu, tetapi iblis serigala tetap bergeming dan menunggu dalam diam. Sekitar beberapa jam kemudian, Lin Genius keluar, dan ketika mereka melihat Lin Tian, mereka bertanya-tanya kemana dia pergi. Setan serigala bahkan memandang Lin Tian dan berkata, "Dewasa, bagaimana Anda menghadapi orang-orang ini?" "Ada ini." Lin Tian tiba-tiba tersenyum aneh, dan dia memiliki gulungan lain di tangannya. Melihat gulungan itu, Anda yang lebih tua tidak bisa lebih mengenalnya. Dia terkejut dan berkata, "Segel dan perbaiki gulungan itu." Gulungan perbaikan segel, 3 kata, membuat takut semua orang, dan Lin Tian membuang gulungan perbaikan segel. Tiba-tiba pencapaian orang yang tak terhitung jumlahnya terhirup. Untuk sesaat, semua orang menua dan terhubung dengan Patriark Yuan. Akhirnya, orang-orang ini menjadi sekelompok orang tua yang tidak berguna. Lin Tian melirik Patriark dan berkata, "Kecuali dia, kamu bisa pergi." Ketika orang-orang tua mendengar bahwa mereka bisa hidup, mereka segera berterima kasih kepada mereka, apakah prestasi mereka ditinggalkan atau tidak. Tapi Tuan Yuan memandang Lin Tian dengan ngeri, "Wah, aku. Kamu bisa mati." Lin Tian selesai berkata, iblis serigala memisahkan langit dengan kekuatan dan menyelesaikannya secara langsung. Patriark Yuan itu tidak menyangka bahwa dia adalah Patriark Lembah Longyou, tetapi dia mati seperti ini. Lin Tian memandang Anda yang lebih tua, giliran Anda. "Kamu, apa yang kamu inginkan?" "Kamu tidak bisa mati secara alami, karena aku ingin menyiksamu."
Lin Tian pertama-tama menggunakan gulungan perbaikan segel untuk menyegel kekuatan terakhir yang tersisa dari pihak lain, dan kemudian menggunakan segel roh untuk menyedot jiwa pihak lain ke dalamnya dan menyiksanya. Setelah semuanya selesai, Lin Tiandi membawa iblis serigala ke kaki gunung. Saat ini, orang-orang di kaki gunung sedang berdoa untuk musang. Mereka ingin musang melepaskannya, tetapi musang itu masih ada. Ketika Lin Tian muncul, seseorang berteriak, "Lihat, ini dia! Ini benar-benar datang." Orang-orang berkerumun, dan kemudian bersujud untuk memohon belas kasihan, sementara Liu Shan dan yang lainnya tampak jelek dan tidak tahu harus berbuat apa. Lin Tian menatap kerumunan dengan dingin. "Aku sudah memberimu kesempatan sebelumnya, tapi kamu tidak melarikan diri, jadi kamu harus membayar pilihanmu." Tiba-tiba, ada firasat buruk. Seperti yang diharapkan, gulungan perbaikan Lin Tianfeng dibuang dan kaki tangan semua orang mens disegel. Kemudian Lin Tian menatap orang-orang yang menangis dan melolong, "Sekarang kamu bisa melarikan diri." Ketika orang-orang itu mendengar bahwa mereka dapat melarikan diri, mereka mundur satu demi satu. Hanya Xia Changlao, Liu Shan dan Qiu Yaofeng yang mengawasi mereka. Ketiga orang ini menjadi bingung, dan Lin Tian menatap mereka. "Apakah kamu tahu mengapa aku ingin meninggalkanmu?" Ketika mereka mendengar ini, mereka terlihat lebih buruk. Lin Tian mencibir, "Tak perlu dikatakan, Anda tahu." Setelah itu, Lin Tian menyegel pencapaian ketiga pria itu, sementara Qiu Feifeng berkata, "Nak, sudah kubilang, kamu akan mati. Ingin mengancamku sekarang?" Lin Tian menatapnya, dan Qiu Kuangfeng bersenandung, "Tunggu, cepat atau lambat, aku akan kembali." "Hanya Anda?" "Iya." Qiu Yingfeng menggigit giginya dan ingin mati, tetapi Lin Tian tidak memberinya kesempatan, dan langsung menghancurkan jiwanya. Ini secara alami adalah abu, dan Liu Shan serta Xia Changlao tidak ingin mati, tetapi bagaimana Lin Tian bisa memberi mereka kesempatan, jadi mereka menyegel jiwa mereka. Setelah semuanya selesai, Lin Tian melihat gulungan perbaikan segel, dan langsung mengubah kekuatan di atas menjadi kristal perbaikan untuk menyerap satu persatu. Kultivasi ahli yang tak terhitung jumlahnya tidak mengecewakan Lin Tian, dan langsung membiarkan Lin Tian memasuki puncak ramuan emas. Hampir penuh. Lin Tianxin bersukacita, dan iblis serigala bertanya dengan rasa ingin tahu, "Dewasa, kemana kita akan pergi sekarang?" Ada juga klan. Lin Tian, dengan mata dingin, pergi dari sini bersama iblis serigala dan musang. Ketika lembah Longyou dihancurkan, Qian Shengzong pertama kali menerima berita itu, sementara Tie Qianshu segera mengumpulkan banyak tetua di aula tetua. Beberapa tetua berkata, "Tetua besi, ini bukan hanya klan kecil. Tidak ada yang perlu ditakutkan." Itu benar. Kita bisa membunuh mereka dengan mudah. Sejauh yang saya tahu, orang ini mengambil iblis selama hampir 4.000 tahun dan membunuh lembah Longyou, kata Tie Qianshu. "Apa? 4.000 tahun?" Kata-kata ini ke hadapan semua orang untuk menekan, beberapa orang juga tiba-tiba menyadari, tidak heran lembah naga begitu rentan, iblis 4.000 tahun yang asli. Laporkan ke Fengdu Demon Subduing Society dan biarkan mereka mengirim divisi penakluk iblis. Seorang penatua menyarankan. "Ya, cepatlah, atau iblis itu akan mendapat masalah." Tie Qianshu mengangguk, "Saya sudah membuat pengaturan. Diperkirakan divisi penaklukan iblis akan segera datang." Dengan kata-kata ini, semua orang merasa lega. Pada saat ini, seorang murid di klan datang untuk melaporkan, "Tetua, ada seseorang di luar, mengatakan bahwa dia ingin menemukan tetua besi." "Mencari saya?" Besi 1000 tangan ragu. "Ya, untuk membunuh kita." Ketika murid mengatakan ini, para tetua tahu siapa itu. Iron Thousand Hand Airway, mulai semua formasi, tunggu. Murid itu tidak tahu harus menunggu apa, tetapi dia masih pergi memesan, dan tetua lainnya tahu itu selama master penakluk iblis datang. Lin Tian tidak mengerikan. Tie Qianshu kemudian buru-buru bertanya kepada master penakluk iblis apakah dia datang dengan menggunakan batu nada. Tapi tidak ada berita sepanjang waktu. Sebaliknya, Tie Qianshu sedikit gugup. Setelah 1/4 jam, ada banyak hantu menangis dan melolong di gerbang. Semua orang keluar, tepat pada waktunya untuk melihat kultivasi para murid di jalan ditinggalkan, dan Tie Qianshu terkejut, "Ada apa?" Pada saat ini, dari jalan keluar dari seorang pria dan iblis, itu adalah Lin Tian dan iblis serigala. Tie Qianshu kaget.
Wah, bagaimana kamu bisa masuk? Itu hanya susunan yang rusak. Apakah Anda ingin mengandalkan satu arai untuk melawan saya? Lin Tian bertanya. Orang-orang terkejut, karena arai ini adalah arai bintang 7. Tidak masalah untuk melawan Lin Tian, bahkan untuk terganggu. Lin Tian terkejut, tetapi tertawa dan berkata, sekarang, jika kamu ingin hidup, kamu bisa pergi dulu. Besi 1000 tangan tapi mencibir, bagaimana? Anda ingin membunuh kami semua dengan iblis 4000 tahun Anda. Ya, Anda benar, kata Lin Tian. Tapi 1000 tangan besi tertawa, yang lain juga tertawa. Tidak hanya itu, orang-orang ini juga berdiri bersama, kemudian cahaya keemasan di sekitar mereka berkedip, dan cahaya keemasan membentuk penutup yang sangat kuat. Tie Qianshu bahkan mengejek, nak, lupa memberitahumu, kami Qian Shengzong memiliki sihir yang kuat. Hanya beberapa orang yang berkumpul untuk membentuk topeng aura yang sama, bukan? Lin Tian dapat melihat sekilas bahwa topengnya berbeda. Tetapi mereka terkejut dan bertanya-tanya bagaimana Lin Tian tahu. Tapi Tie Qianshu mendengus, apa yang kamu tahu? Bagaimana? Lin Tian mendekat dan meletakkan tangannya di sampul dan bertanya sambil tersenyum, bagaimana menurutmu? Semua orang ingin tahu tentang apa yang akan dilakukan Lin Tian. Saat berikutnya, semua orang terkejut. Lin Tian memiliki piring giok ekstra di tangannya. Di bawah pelat batu giok, kekuatan pada penutup berkurang dengan liar. Adapun hasil gila dari orang-orang itu. Tapi tidak peduli bagaimana hasilnya, tidak bisa menahan penutup yang semakin tipis. 1000 tangan besi itu untuk melihat lebih banyak kepada semua orang, setiap orang memiliki obat dan untuk minum obat dan, seret, tunggu orang di sana. Iya. Orang-orang itu tergila-gila dengan output. Banyak orang juga mengeluarkan pil untuk dimakan, dan Lin Tian mencibir, saya mengerti kapan Anda bisa membuatnya. Semua orang sangat tertekan, tetapi tangan besi itu mengancam, wah, sudah kubilang, jika kamu tidak pergi, kamu tidak akan punya kesempatan hari ini. Pergi? Bagaimana saya bisa pergi ketika saya di sini? Lin Tian tidak peduli, tapi besi Qianshu bersenandung, tunggu, kamu akan menyesal nanti. Oh, apakah sulit bagi Anda untuk mempekerjakan seseorang? Ya, kami menyewa subduar iblis untuk menangani iblis berusia 4000 tahun. Tangan besi itu mengatakannya untuk menakut-nakuti Lin Tian. Siapa tahu Lin Tian tidak berpikir begitu. Ayolah, bagaimanapun, hari ini, aku baru saja membunuh lembah Long You, dan aku tidak buruk untukmu. Anda. Tie Qianshu tidak menyangka Lin Tian begitu gila. Dia tidak takut sama sekali. Lin Tian memiliki kultivasi jin dan tertinggi. Kekuatan seluruh tubuh manusia jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ini juga merupakan ibu kota bahwa Lin Tian tidak takut pada apapun, dan iblis serigala belum lagi dia tidak takut pada apapun setelah hampir 4000 tahun berkultivasi. Dengan cara ini, setelah 1 jam menemui jalan buntu, beberapa napas datang, di mana iblis itu? Besi 1000 tangan besar senang, di sini. Ketika orang-orang itu melihat juru selamat datang, mereka juga melepaskan napas dan memikat divisi penaklukan iblis untuk datang. Pada saat ini, sekelompok orang jatuh, dan orang-orang ini mengenakan jubah biru dan diukir dengan beberapa kata besar, Pavilion Setan Fengdu. Yang pertama adalah seorang lelaki tua dengan mainan. Seluruh tubuh mainan berwarna hitam. Sepertinya aneh. Tidak hanya itu, kultivasi lelaki tua itu telah mencapai kesempurnaan gangguan yang luar biasa, begitu juga sisanya. Selain itu, orang-orang ini memiliki senjata ajaib yang berbeda untuk menaklukkan iblis. Ketika orang-orang ini melihat iblis serigala, mereka segera mengeluarkan senjata sihir mereka, dan kemudian menyuntikkan kekuatan ke iblis serigala. Senjata ajaib ini menahan iblis, dan iblis serigala telah dibudidayakan selama 3900 tahun. Setelah ditahan oleh senjata ajaib, kekuatannya kurang dari setengah. Saat itu, saya merasa seolah-olah terjebak oleh sesuatu. Saya tidak bisa bergerak, tetapi berjuang dengan liar, dan secara bertahap mengungkapkan serigala putih besar. Besi 1000 tangan dan seterusnya sangat gembira, tetapi Lin Tianlang melihat cara, kamu tidak ingin mati, lanjutkan. Untuk sesaat, Lin Tian muncul di gunung yang sunyi, dan tidak bisa melihat tepinya. Setan serigala terkejut, tuanku, ini. Sepertinya kamu, seorang biksu palsu, tahu banyak hal. Lin Tian tertawa dan melihat ke dalam kegelapan. Klan dalam kegelapan terkejut.
Wah, bagaimana kamu tahu? Ratusan ribu tahun yang lalu, ada sekolah Buddha liar dengan banyak murid, dan ada mantra ilusi di dalamnya, yang disebut pesona liar surga. Setelah Anda mendapatkan pesona, Anda akan memasuki semacam ilusi. Tetapi puluhan ribu tahun yang lalu, sekolah Buddha liar dibubarkan, dan keberadaan pesona liar surga tidak diketahui. Lin Tian menjelaskan satu persatu bahwa orang-orang dalam kegelapan sedikit terkejut, tetapi segera dia tenang dan berkata, "Apa yang kamu tahu? Sangat mudah untuk mematahkan kutukan ini. Temukan saja tempat yang tepat dan serang dengan jiwa yang kuat." Lin Tian menjelaskan. Pria itu mencibir, "Meskipun saya mengatakan bahwa saya tidak dapat mempraktikkan kutukan ini, itu sudah cukup untuk berurusan dengan Anda dan iblis. Jika saya hanya orang biasa, itu sudah cukup, tetapi Anda benar-benar meremehkan saya." Lin Tian tersenyum aneh. Kemudian Lin Tian meletakkan tangannya ke kehampaan, dan membuat lingkaran dengan tangannya. Cahaya hitam menghantamnya. Wah, cahaya hitam ini mengenai suatu area. Daerah itu segera tampak retak, dan kemudian secara bertahap menghilang sepenuhnya. Sang patriark yang duduk di sana menatap Lin Tian, "Kamu. Katakan padaku, bagaimana kamu bisa keluar dari kutukanmu di akhir surga?" Lin Tian menatap patriark. Sang patriark bersenandung dan tidak ingin berbicara. Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Sepertinya pencapaianmu tidak cukup, dan kamu dipaksa untuk melemparkan kutukan akhir surga untuk membingungkan hati orang. Hanya ada satu hasil, yaitu menjadi bumerang, yang menyebabkan kelumpuhan totalmu, dan kesadaranmu secara bertahap akan kabur, kan?" Sang patriark bahkan menatap, "Kamu. Ya, aku tidak ingin mendengar omong kosongmu. Cepatlah, atau aku tidak keberatan memenjarakan jiwamu." Sang patriark melotot, "Kamu meremehkanku." Pada saat ini, sang patriark tiba-tiba berkilauan dengan cahaya keemasan, dan kemudian menumbuhkan tangan yang tak terhitung jumlahnya, dan mempraktikkan teknik telapak tangan pada Lin Tian. 1000 tangan. Lin Tian langsung mengenalinya, tetapi iblis serigala tidak memberi pihak lain kesempatan untuk menunjukkannya, jadi dia naik dan menjatuhkannya. Akibatnya, tubuh jatuh dan berubah menjadi genangan air. "Ini," kata iblis serigala, "sepertinya di belakang pria ini ada seorang pria dengan permulaan." Lin Tian tiba-tiba tertawa dan iblis serigala bertanya-tanya, "Dewasa, apa maksudmu?" Ini adalah perpisahannya, dan dia bisa membuatnya sangat mirip. Diperkirakan kultivasi setidaknya merupakan bencana. Setan serigala menarik napas kembali, "Sekarung abadi? Ya, tinggalkan dia sendiri. Ayo pergi." Lin Tian tahu bahwa dia tidak dapat menemukan sesuatu yang berharga saat ini, jadi dia pergi dengan iblis serigala. Namun, pada jalan kembali ke Zong, Lin Tian pertama kali menyerap batu perbaikan pada gulungan perbaikan segel. Namun, kultivasinya tetap di puncak Jindan. Tanpa kemajuan apapun, dia bergumam pada dirinya sendiri, "Sepertinya jika kita ingin mencapai kesempurnaan besar, kita membutuhkan kultivasi banyak orang kuat." Setan serigala tidak tahu apa yang dilakukan Lin Tian. Dia hanya bisa mengikutinya diam-diam sampai Lin Tian membawa iblis serigala ke tempat baru Tian Shuimen setelah beberapa waktu. Melihat aura yang melimpah ini, iblis serigala terkejut dan berkata, "Tuanku, ini tempat baru, Anda akan bertanggung jawab atas keselamatan semua orang." Setan serigala segera memimpin, "Ya." Kemudian iblis serigala menarik napas, dan Nangong Yan dan orang lain melihat iblis serigala datang, dan mereka semua maju untuk menyambutnya, tetapi Lin Tian menerima pesan dan memandang mereka, "Saya harus keluar." "Kakek, mau kemana?" Begitu Tianbing mendengar bahwa Lin Tian akan pergi jauh, dia langsung terlihat penasaran. Nangong Yan juga mengganggu Lin Tian, "Kakak, apakah kamu akan bermain? Apa menurutmu aku akan bermain?" Nangong Yan menggelengkan kepalanya, sementara Lin Tian melihat kerumunan. "Saya akan menunjukkan cara menggunakan arai ini." Setelah itu, Lin Tian mulai mengajari orang-orang ini bagaimana membiarkan orang masuk dan keluar dari arai ini, dan bagaimana memulai beberapa arai rebound. Setelah semua penjelasan, Lin Tian mengambil musang dan pergi. "Tuanku, Anda sangat lega pergi dari sini." Ling Mao bertanya dengan rasa ingin tahu Lin Tian, dan Lin Tian berkata dengan percaya diri, "Ada iblis serigala dan Murong Wei. Dengan susunan saya, kecuali San Xian datang, tidak ada gunanya orang lain datang." Ketika musang mendengar San Xian menarik napas, "Dewasa, seberapa kuat susunan ini?"
Arai pertahanan bintang 8, ditambah beberapa arai lainnya, bagaimana menurutmu? Musang mengerti, dan kemudian bertanya, Tuanku, kemana kita akan pergi sekarang? Pegunungan Tianlong. Setelah Lin Tian selesai, dia memberikan posisi umum pada Musang, dan Musang menghilang dengan cepat di bawah restu dari keterampilan 1000 kali lipat Lin Tian. Setengah hari, sebelum malam tiba, Lin Tian datang ke kota yang sibuk di luar gunung. Kota ini tidak berada di bawah kendali istana kekaisaran, tetapi karena banyak orang terbiasa mencari rumput roh atau makhluk roh di sini, kota ini telah menjadi kota perdagangan, dan banyak pengusaha besar, atau beberapa orang dari pintu besar, akan mendirikan beberapa toko di sini. Jadi meskipun tidak ada yang peduli, ada aturan tidak tertulis di sini, yaitu, jangan berkelahi di kota, jika tidak maka akan menyebabkan kemarahan publik, dan konsekuensinya harus dibersihkan oleh banyak pria sopan. Atau dengan beberapa perbaikan yang tersebar, atau bahkan beberapa orang diundang ke penjaga gerbang, penjaga untuk memperbaiki. Oleh karena itu, ketika Lin Tian tiba, dia melihat pemandangan yang makmur, dan itu sangat hidup di mana-mana, seperti kota kuno. Namun, Lin Tian mengeluarkan batu suara dan melihat alamat yang ditinggalkan oleh Xialunan Liu, tetapi dia tidak dapat menghubunginya lagi. Orang ini, jika dia mengirim pesan, dia pergi. Lin Tian bingung, lalu pergi ke jalan dan mulai mencari alamatnya. Sampai setengah jam kemudian, Lin Tian datang ke toko yang menjual Lin Chao, dan ada banyak junior di toko tersebut. Mahasiswa tahun kedua ini tidak lemah dalam pencapaian mereka. Mereka semua, seperti menjaga ketertiban toko. Tampaknya orang-orang di sini semuanya adalah tim pemeliharaan yang terorganisir sendiri. Setelah Lin Tian mengerti, dia menemukan penjaga toko itu lagi. Penjaga toko itu agak gemuk. Seluruh pria itu tampak seperti lebih dari 30 orang, dan dia suka bernyanyi. Ketika Lin Tian menemukannya, dia masih berbicara pada dirinya sendiri dan menyanyikan sedikit lagu. Penjaga toko. Begitu Lin Tian membuka mulutnya, penjaga toko gemuk itu balas tersenyum dan berkata, "Apa yang kamu butuhkan, adik kecil?" "Aku ingin menanyakan sesuatu padamu," kata Lin Tian. Begitu penjaga toko mendengarnya, dia segera mengeluarkan tanda dan meletakkannya di atas meja. Dikatakan, "Saya ingin menanyakan tentang banyak hal. Saya ingin mencicipi batu roh sekali. Saya ingin menanyakan tentang rumput roh. Saya akan menilai harganya sesuai dengan nilai rumput roh." "Jenis apa yang kamu inginkan, adik kecil?" Penjaga toko sangat pandai dalam bisnis, dan dia menunjuk ke tanda itu dan berkata sambil tersenyum. 100.000, itu bukan masalah bagi Lin Tian, terutama ketika dia merampok 2 klan. Dia bisa dikatakan sangat kaya, jadi dia berkata begitu dia membuka mulutnya, "Aku akan menunjukkan potretnya." Kemudian, Lin Tian mensimulasikan potret Lunan dengan kekuatan, seperti orang sungguhan. Tapi wajah penjaga toko berubah setelah dia melihatnya, dan alisnya berkerut. Lin Tian menatap wajah penjaga toko dan bertanya-tanya, "Ada apa?" Penjaga toko menyingkirkan tanda itu dan menatap Lin Tian tanpa daya. "Adik laki-laki, jika Anda adalah teman pria ini, saya menyarankan Anda untuk segera pergi. Jika Anda adalah musuhnya, jangan mencarinya. Dia sudah mati." "Mati?" Lin Tian ragu. "Ya, dia ada di sini hari ini, menyinggung orang." "Siapa?" "Sebuah gerbang di pegunungan Tianlong, Xuan Tianzong." Penjaga toko berkata satu persatu. Lin Tian bertanya dengan rasa ingin tahu, "Xuan Tianzong?" "Ya, Gunung Tianlong, salah satu dari 2 pahlawan, tidak ada orang luar yang berani menyinggung perasaan mereka, atau mereka akan dibawa pergi langsung oleh orang-orang dari klan ini, dan kemudian mereka akan mati." "Di mana sekte Xuan Tian?" Penjaga toko memandang Lin Tian. "Adik kecil, saya menyarankan Anda untuk diselidiki. Itu tidak baik untukmu. Katakan saja di mana itu." Penjaga toko ragu-ragu. "Bukannya aku tidak ingin memberitahumu. Saya khawatir Xuan Tianzong akan menemukan kita." "Apakah ini sangat mengerikan?" "Omong kosong, Xuan Tianzong, tapi itu sekte terkenal. Ini juga aktif di pegunungan Tianlong. Bahkan kota Tianlong tidak bisa mengendalikan mereka." Wajah penjaga toko itu serius. Lin Tian berkata, 10 juta batu roh inferior, katakan padaku." "Ah, 10 juta, beritahu aku di mana mereka berada." Penjaga toko ragu-ragu.
Saya tidak tahu lokasi spesifiknya, tapi saya tahu ada Villa Xuantianzong di dekatnya. Orang normal mereka pertama-tama menangkapnya, dan kemudian mengirimkannya ke Xuantianzong. Mengatakan, Villa Xuantian, dekat sini. Lin Tian meninggalkan 10 juta lingxi inferior dan pergi dari sini. Penjaga toko bergumam, bocah ini, bukankah dia benar-benar takut? Dalam pemikiran kiri dan kanan itu, penjaga toko mengambil 10 juta lingxi yang lebih rendah, dan kemudian berkata kepada pelayan, Anda melihat toko untuk saya akan keluar. Iya. Lin Tian berjalan sangat cepat. Dalam waktu singkat, dia datang ke Villa Xuantian, yang dijaga oleh banyak murid. Tidak hanya itu, tetapi juga array yang dapat mengisolasi semua deteksi ilahi. Lin Tian juga tidak peduli dengan murid-murid ini. Dia langsung melewati gerbang utama. Para murid segera mengepung Lin Tian dan menghentikannya. Tidak ada penerimaan, tidak ada penerimaan. Seorang murid menatap dan Lin Tian berkata, saya akan menemukan seseorang. Mencari seseorang? Siapa? Lin Tian mengeluarkan foto Lunan. Ketika murid-murid ini melihatnya, mereka semua menertawakannya. Wah, ketika kamu memasuki Villa Xuantian kami, kamu tidak bisa membawa orang pergi. Benar, nak. Apapun yang harus kamu lakukan dengan pria ini, keluarlah sekarang. Orang-orang di dekatnya tertarik dan melihat ramuan emas datang ke Villa Gunung Xuantian untuk membicarakannya. Siapa pria ini? Dia sangat berani. Tidak, itu hanya di Jin dan Jing. Saya akan membuat masalah di luar Xuantian Villa. Ketika Lin Tian berencana untuk mengabaikan orang-orang ini, seorang pria muda datang ke pintu di jalan terdekat. Para murid segera berkata dengan hormat, kakak laki-laki Sue. Melihat murid-murid ini sangat menghormati pria ini, mereka sepertinya menebak siapa yang berkata, apakah ini jenius Array Xuantianzong? Ya, namanya Sue Teng. Meskipun Yuanying sempurna, keterampilan arraynya telah mampu mengatur array bintang 6. Luar biasa. Dikatakan bahwa orang-orang dari kota Tianlong dan bahkan Feng Du datang beberapa kali untuk merekrutnya ke pengadilan. Sue Teng menikmati pemujaan orang-orang, berhenti dengan sengaja dan bahkan melihat Lin Tian yang dihentikan. Siapa ini? Kakak bela diri Sue, aku menginginkan seseorang. Ketika Sue Teng mendengar ini, dia memandang Lin Tian dan berkata, apakah kamu ingin menjadi manusia? Wah, kamu mau siapa? Lin Tian tidak menyadarinya. Sebaliknya, dia langsung melewati para murid dan memasuki villa. Semua orang terkejut, tetapi murid-murid itu sangat marah dan saling mengejar. Adapun Sue Tengleng, mereka memarahi dalam hati, bagaimana situasinya? Beraninya kamu mengabaikanku? Para penonton bahkan lebih argumentatif, tetapi mereka tidak dapat melihat situasi di villa. Mereka hanya bisa mengaguminya di sana dan berkata, anak ini, kamu sangat berani. Tidak ada yang berani menyusup ke Villa Xuantian untuk waktu yang lama. Penjaga toko gemuk di kerumunan juga menunjukkan kepalanya dan berkata, siapa bocah ini? Saya tidak takut mati. Di villa, Lin Tian mengandalkan naga bumi untuk merasakan nafas Lunan dan langsung pergi ke penjara. Saat ini, Lunan, yang dipenjara berada di sekujur tubuh dengan rantai dipanggang dan beberapa jarum dimasukkan. Pada saat yang sama, di depannya ada seorang tukang daging, telanjang, memegang pisau di tangannya, terbakar dalam api, dan kemudian meneteskan keringat dari tubuhnya. Kamu bilang kamu harus jujur. Mengapa begitu gigih? Kata tukang daging dengan pisau. Kesadaran Lunan agak kabur. Bagaimana menurutmu? Paman bela diri kami ingin tahu langkahmu, dan dia berkata bahwa jika kamu belum mengatakannya besok, dia akan membawamu ke Xuantianzong, dan kemudian kamu tidak akan bisa kembali. Tukang daging itu tertawa. Lunan berkata dengan keras kepala, bahkan jika aku mati, aku tidak akan memberitahumu. Oh, aku terjebak. Apa kamu gila? Percaya atau tidak, betapa menyakitkannya Anda jika saya memotong yang ini. Kamu Xuantianzong tidak tahu malu? Nan membelalat. Aku tidak bisa menahannya. Hanya ada dua hasil ketika saya memasuki penjara Xuantianzong. Salah satunya adalah kematian dan yang lainnya adalah pengakuan. Lalu aku bisa pergi dengan selamat. Lunan mendengus, aku tidak akan mengatakan itu. Benarkah? Kemudian ketika saya melemparkan Anda, saya akan membiarkan seseorang mengekstrak jiwa Anda, dan kemudian membaca memorinya.
Saya tidak percaya. Anda dapat menghapus kenangan ini. Ketika Lunan mendengar ini, wajahnya sangat berubah. Anda, tukang daging, itu mencibir, dan mendekati Lunan selangkah demi selangkah. Akhirnya, pedang merah itu siap meluncur ke bawah tubuh Lunan. Ketika pintu penjara dihancurkan oleh kekuatan yang kuat. Pada saat yang sama, sekelompok murid dilemparkan ke dalam, dan, tukang daging, minum, siapa yang membuat masalah? Pada saat ini, Lin Tian muncul, dan Lunan sangat senang saat melihat Lin Tian. Lin Tian melihat pisau dan Lunan, dan mereka berkumpul. Apakah kamu baik-baik saja? Lunan tersenyum pahit. Jika kamu datang terlambat, aku khawatir ada yang harus kulakukan. Lin Tian melanjutkan selangkah demi selangkah, dan tukang daging itu berkata dengan marah, "Wah, tahukah kamu siapa saya?" "Siapa Anda?" "Itu tidak penting." "Itu penting. Jika kamu menyakitiku, kamu akan mati." Lin Tian mengatakan ini tanpa ragu-ragu. Tukang daging tertawa, "Mati? Anda tidak melihat apa yang saya lakukan." Tukang daging melepaskan prestasinya, dan Lin Tian mengabaikan, "Sampah." "Apa? Sampah saya?" Jagal marah. Dia membuang pisau, dan pisau merah itu terbang ke Lin Tian. Siapa yang tahu bahwa pisau ini tiba-tiba berhenti di udara, lalu belokan, langsung dari tukang daging, dan Tian itu. Tukang daging itu tidak percaya menatap bayi barunya. Tidak mungkin. Pada saat ini, Sueteng datang dengan semua orang, dan ketika dia melihat pemandangan di depannya, dia menjadi marah satu persatu. Namun, Lin Tian mendatangi Lunan dan melepaskan ikatan tali satu persatu. Akhirnya, dia mengeluarkan jarum panjang yang memperbaiki auranya. Sueteng melihat Lin Tian berani mengabaikan jalan napas belakangnya. "Wah, tahukah kamu siapa saya?" "Saya adalah tuan muda paling menonjol dari sekte Suantian." "Sampah." "Apa? Kamu bilang aku sampah?" Sueteng itu mengira dia salah dengar. Tidak hanya Sueteng, tetapi juga para murid Suantian Zong berpikir bahwa mereka salah, dan mereka saling memandang satu sama lain. Sampai Lin Tian melepaskan aura Lunan sepenuhnya, Lunan seperti harimau yang dilepaskan. Lunan langsung menampar tukang daging itu dan membiarkannya mati. Kemudian Lunan memandang Sueteng dan yang lainnya dan berkata, "Dia bilang kamu sampah dan melebih-lebihkanmu." Lunan adalah ahli mengubah dewa, dan dia juga bisa bergerak sangat cepat. Dia bergegas ke Sueteng di depannya dan melawan semua orang secara langsung. Ketika Lunan datang ke halaman, para murid di halaman bergegas satu persatu, tetapi bagaimana murid-murid ini bisa menjadi lawan Lunan? Bahkan orang-orang di Sueteng Yuanyingjing sangat ketakutan sehingga mereka mengeluarkan bendera persembunyian dan menatap kedua orang itu. "Kamu, tunggu, aku akan memanggil paman bela dirimu kembali dan membunuhmu." Saat berikutnya, badai salju ketakutan, dan orang lain tidak memiliki kehidupan yang begitu baik, tetapi satu persatu mati di tangan Lunan. Lin Tian melirik kematian di halaman dan bertanya, "Apa yang terjadi?" Lunan tidak berani menyembunyikannya dan melaporkan apa yang terjadi padanya hari ini. Ternyata Lunan pergi ke toko obat setelah dia datang ke kota untuk menyelidiki, tetapi begitu dia mendapat beberapa informasi berguna, orang-orang Suantian Zong menatapnya. "Suantian Zong, aku menatapmu tanpa alasan." Lin Tian merasa tidak bisa dipercaya. Lunan mengambil sebuah buku dari tangannya saat ini. "Saya menyelamatkan seorang pria yang dikejar dan dibunuh oleh klan Suantian di luar kota, dan dia memberi saya buku ini. Kemudian ketika saya sampai di kota, saya ditatap oleh klan Suantian." Lin Tian mengambil buku itu dan menemukan beberapa hal menarik di dalamnya. Ini tentang memotong sendai. "Memenggal kepala sendai?" "Saya tidak tahu." Lunan melihat buku itu dan tidak melihat apa-apa. Lin Tian berkata, "Kata-kata di sini perlu dirasakan oleh indera ilahi, artinya, hanya ketika jiwa kuat kita dapat melihatnya. Tapi kamu adalah ramuan emas." Lunan menatap Lin Tian dengan aneh, dan Lin Tian menyimpan buku itu dan berkata, "Jangan perlakukan aku sebagai orang biasa." Setelah Lin Tian selesai, dia membawa Lunan pergi, dan Lunan mengikutinya dan bertanya, "Apa arti dari platform pemenggalan ini?" Ini adalah buku yang ditulis oleh beberapa biksu. Mereka semua pernah ke platform pemenggalan kepala dan meninggal ketika mereka kembali, tetapi catatan mereka ada di dalamnya. "Apa? Bukankah itu berharga?" Lunan kaget.
Lin Tian tidak tahu apakah itu berharga atau tidak, tetapi dia tahu bahwa tidak mudah untuk membunuh Xiantai. Secara khusus, Lin Tian menemukan separuh peta lainnya dari Xia Changlao. Ketika dia akan menggabungkannya, dia menemukan bahwa mereka tidak bisa. Namun, buku itu mengatakan bahwa dibutuhkan 2 gambar untuk bergabung untuk mendapatkan pintu masuk yang sebenarnya. Jadi Lin Tian berkata kepada Lunan, lihat ke belakang, saya akan belajar perlahan ketika saya punya waktu. Lunan bertanya, tetapi Lin Tian membawanya ke toko obat. Tapi para penonton penasaran saat melihat mereka keluar. Kedua orang ini bisa keluar hidup-hidup? Apakah Xuan Tianzong membiarkan mereka pergi? Kurasa begitu. Namun, ketika Lin Tian dan 2 orang pergi, tidak ada penjaga yang keluar, dan para penonton saling memandang, sampai seseorang yang berani masuk dan menemukan ada mayat di mana-mana, satu persatu berteriak. Segera berita itu menyebar ke seluruh jalan, dan orang-orang ingin tahu tentang siapa kedua orang ini. Mereka berani membunuh Villa Xuan Tian. Saat ini, penjaga toko yang sibuk di toko obat tidak tahu apa yang terjadi, tetapi terus menyambut para tamu di sini. Sampai Lin Tian dan istrinya muncul, penjaga toko terkejut, kalian berdua, bagaimana kabarmu masih hidup? Lin Tian tidak berbicara, Lunan melotot, apa yang masih hidup? Ya, kamu tertangkap di pagi hari. Dia hanya bergegas masuk sendiri. Bisakah dia tetap keluar hidup-hidup? Penjaga toko tanpa sadar memutuskan bahwa mereka sudah mati. Lunan menatap pucat dan berkata, jangan bicara omong kosong padaku. Katakan padaku lokasi spesifik lumpur kayu itu. Lumpur kayu. Penjaga toko menatap Lunan dengan aneh, dan Lunan mengangguk, ya, kamu memberitahuku di pagi hari, kamu tahu, dan kamu akan memberitahuku selama kamu diberi uang. Penjaga toko ragu-ragu. Ini, aku tahu, tapi aku tidak bisa mengatakannya. Mengapa? Lunan sedikit tidak senang. Dia merasa bahwa pria gemuk ini sama dengan dirinya sendiri. Penjaga toko menghela nafas, kami punya berita. Kami hanya dapat memberitahu Anda dengan persetujuan pemilik toko kami. Tuan rumah? Ya, Zhang Jia, penanggung jawab Zhang Jia ada di kota kecil ini. Jika Anda ingin tahu, Anda dapat menemukan orang yang bertanggung jawab. Pimpin jalan. Lunan tidak mengharapkan masalah seperti itu, jadi dia harus membiarkan penjaga toko memimpin jalan, dan penjaga toko ragu-ragu, jadi dia harus membawa 2 orang bersamanya. Tetapi ketika dia keluar, penjaga toko mendengar banyak orang menunjuk ke arah Lin Tian dan kedua orangnya. Dan dari percakapan itu, penjaga toko tahu bahwa Lin Tian dan 2 orangnya telah membunuh orang-orang di Villa Gunung Xuan Tian. Ketika dia mendengar ini, penjaga toko membuka matanya dan menatap kedua pria itu, kalian berdua, apakah kamu benar-benar membunuh orang? Mereka ingin membunuhku. Bagaimana saya bisa membiarkan mereka pergi? Lunan tidak memperhatikan, tetapi penjaga toko berkata dengan tergesa-gesa, itu masalah besar. Apa masalahnya? Lunan tidak merasa nyaman, tetapi penjaga toko berkata, Anda tidak tahu bahwa sekte Xuan Tian sangat mendominasi. Jika ada yang menyinggung atau melukai mereka, hasilnya adalah kematian atau bahkan membunuh rumput. Bahkan keluarga dan klan akan terlibat. Lunan masih bergeming. Berapa banyak yang kamu datangi, berapa banyak yang harus saya bunuh? Tuan muda, apakah Anda melupakan tetua sekte Xuan Tian hari ini? Dia memiliki senjata ajaib untuk memperlambat Anda. Ketika Lunan mendengar ini, dia marah, tua itu berani keluar, aku pasti telah meninggalkannya. Penjaga toko melihat bahwa dia tidak bisa berkomunikasi dengan Lunan, jadi dia harus berhenti berbicara, tetapi dia khawatir apakah dia akan terlibat. Lunan mendesaknya untuk bergegas, sampai setelah beberapa saat, penjaga toko datang ke sebuah kedai, dan di kedai itu, ada aroma yang kuat. Lunan langsung tertarik, anggur jenis apa itu? Ini sangat harum. Anggur roh Jiu Xiangmen dikatakan tak ternilai harganya di pasaran, dan Anda hanya dapat membelinya dicampur dengan air di sini. Apakah masih sangat harum setelah dicampur dengan air? Lunan kaget. Penjaga toko mengangguk dan berkata, tidak, jadi bisnis di sini sangat bagus. Lalu siapa yang bertanggung jawab atasmu? Lalu dia menyukainya. Penjaga toko menyesal, sampai dia datang ke meja dan menatap seorang pria mabuk. Penjaga toko dengan hormat berkata, anak muda. Saat ini, ada seorang pria dengan wajah cantik, hampir seperti wanita.
Adapun Lin Tian, dia melihatnya dan tertawa di dalam hatinya, teknik akomodasi mudah ini sangat kuat. Pria bernama Childe memandang penjaga toko dan berkata, "Penjaga toko gemuk, apa yang bisa saya bantu?" Bahkan suaranya bisa berubah. Lin Tian terlihat terkejut, dan penjaga toko menjelaskannya lagi. "Lumpur kayu? Bagaimana mungkin memberitahu orang lain tentang hal-hal seperti itu?" Anak kecil itu selesai berkata, "Rencanakan untuk terus berbaring. Saya pikir lebih baik memanggil seorang wanita muda daripada seorang pria muda." Kata-kata Lin Tian, biarkan anak itu segera menatap mata besar, seluruh orang sadar dari anggur. Penjaga toko juga memandang Lin Tian dengan wajah terkejut. Jelas, dia tidak berpikir bahwa ada orang yang bisa melihat identitasnya sebagai Childe. Tetapi ketika Lin Tian datang, dia sudah mengkonfirmasi identitasnya sebagai seorang wanita muda, yang membuat penjaga toko mengerutkan kening. Lunan terlihat bingung. Apakah dia seorang wanita? Tentu saja. Lin Tian dengan belak-belakan mengekspos sisi lain, dan, "Childe, yang tampan itu bangkit, bagaimana kamu tahu?" Pada saat ini, suara kekanak-kanakan dari pria ke wanita, dan suara wanita sangat kuat. Bahkan Lunan mengira dia salah dengar. Lin Tian tidak segera menjelaskannya, tetapi berkata, "Anda memberitahu saya berita tentang lumpur kayu, dan saya akan memberitahu Anda bagaimana mengetahuinya." Wanita, yaitu Zhang Lingling, menir Sang Jia. Ketika dia mendengar kata-kata Lin Tian, dia menggelengkan kepalanya dan berkata sambil menghirup anggur, "Katakan padaku, aku akan memberitahumu." Tidak perlu membicarakan itu. Lin Tian menolak secara langsung. Mendengar ini, Zhang Lingling berkata sambil tersenyum, "Lumpur kayu, hanya kami yang tahu di mana itu. Jika kamu tidak memberitahuku dulu, aku tidak akan memberitahumu." Lin Tian tidak menyangka Zhang Lingling bersenang-senang dengannya. Dia berkata, "Apakah Anda yakin tidak ingin memberitahu saya?" "Iya." Zhang Lingling tidak percaya Lin Tian tidak meminta dirinya sendiri. Lin Tian memandang Lunan dan berkata, "Pergi." Lunan tidak berharap Lin Tian pergi, dan Zhang Lingling tidak berharap Lin Tian menyerah, yang membuatnya bingung. "Apakah kamu bertanya?" "Tidak lebih." Setelah Lin Tian selesai, dia pergi ke jalan, sementara Lunan melihat restoran di belakangnya, dan kemudian melihat ke arah Lin Tian. "Benar-benar tidak bertanya?" "Jangan khawatir, dia akan datang." Setelah Lin Tian selesai, dia menemukan kedai teh dan duduk. Lunan duduk di tepi hutan, mengamati kota kecil di malam hari dan berseru, "Aku tidak menyangka kota kecil akan begitu sibuk." Lin Tian tidak berbicara, tetapi tidak jauh dari jalan, Zhang Lingling menatap penjaga toko, "Sudahkah kamu menyelidiki?" "Ya, mereka membunuh orang-orang di Villa Suantian." Penjaga toko berkata dengan pasti, dan Zhang Lingling bertanya-tanya, "Kedua orang ini benar-benar tidak takut Villa Suantian mengganggu mereka?" "Nona, lebih baik menjauh dari mereka. Jika tidak, Villa Suantian akan diselidiki. Toko kami tidak mampu membelinya." Tapi Zhang Lingling meliriknya, "Apa yang ditakutkan? Itu hanya Villa Suantian. Saya tidak takut akan hal itu." "Nona, saya tahu Anda tidak takut, tapi itu tidak biasa. Terutama di luar pegunungan Tianlong, jika para ahli Suantian Song muncul, mereka akan mati, dan mereka mungkin terlibat dalam kita." Zhang Lingling tidak takut akan hal itu. Dia berinisiatif pergi ke penginapan tempat Lin Tian dan istrinya menginap. Penjaga toko yang gemuk khawatir tentang hal itu. "Ini kami." Lunan berkata pada Lin Tian. Lin Tian berkata dengan percaya diri, "Saya yakin itu akan datang." "Mengapa kamu begitu yakin?" Lunan penasaran. Lin Tian berkata, "Ini adalah kemampuannya untuk bertahan hidup, tapi aku sudah memberitahunya tentang itu. Dia secara alami ingin tahu apa yang salah, jadi dia akan datang untuk bertanya padaku." "Benar atau salah?" Lunan mengira Lin Tian sedang menebak-nebak, tetapi saat berikutnya, Zhang Lingling ini datang, masih duduk di atas meja dan berkata sambil tersenyum, "Kalian berdua, aku tiba-tiba sekarang." Melihat nada suara Zhang Lingling telah berubah, Lunan terkejut. "Apakah kamu benar-benar tahu?" "Entahlah. Saya hanya ingin tahu di mana lumpur itu." Lin Tian menjelaskan. Zhang Lingling ragu-ragu dan berkata, "Sebenarnya, bukan karena aku membuatmu takut. Lumpur kayu ini berada di area terlarang Gunung Tianlong.
Bahkan dua gerbang utama Gunung Tianlong tidak berani mendekat. Jika kamu pergi, itu pasti sudah mati. Mati atau tidak, itu urusanku. Lin Tian menjawab langsung, dan Sang Lingling menatap Lin Tian dan memarahi dalam hatinya, orang ini, bagaimana kamu tidak bisa berbicara dengan baik? Lunan menyaksikan dalam diam sampai Sang Lingling menarik napas dalam-dalam dan tersenyum setelah menenangkan suasana hatinya. Di hutan lumpur Gunung Tianlong, ada sebuah gua kecil, tetapi ada banyak gas beracun dan serangga beracun di dalamnya. Jadi seseorang mengambil lumpur, tetapi mereka tidak berani mengambilnya, jadi mereka tidak pernah mendekat lagi. Lin Tian bangkit dan akan membawa Lunan, tetapi Sang Lingling buru-buru berkata, sudah kubilang, tapi kamu tidak memberitahuku. Wajah dan suaramu telah berubah, tetapi jiwamu belum. Lin Tianxie tertawa dan membawa Lunan pergi. Sang Lingling tercengang. Jiwa? Bisakah dia melihat menembus jiwaku? Memikirkan hal ini, wajah Sang Lingling merah dan telinganya merah, dan dia merasa seperti telah terlihat. Tidak hanya Sang Lingling, tetapi juga Lunan bertanya dengan aneh di samping Lin Tian, kamu bisa melihat melalui jiwa orang lain. Terkejut? Lunan mengangguk liar. Tentu saja, ini masalah besar. Lin Tian tidak berbicara, tetapi membawa Lunan ke kota untuk membeli peta pegunungan Tianlong, dan kemudian membawa Lunan keluar kota ke pegunungan Tianlong. Tapi Sang Lingling mengejarnya dan berkata, aku akan pergi denganmu. Lin Tian tidak berbicara, tetapi Lunan bertanya dengan rasa ingin tahu, kamu mengikuti kami? Ya, saya ingin lumpur kayu juga. Sang Lingling menggigit giginya dan mengatakan apa yang dia pikirkan, sementara Lin Tian berkata, kalau begitu kamu memimpin jalan. Sang Lingling bergegas untuk memimpin jalan, tetapi dalam perjalanan, dia memandang Lin Tian dengan aneh, dan kemudian menatap Lunan. Kamu adalah tempat peleburan dewa. Mengapa kamu begitu sopan padanya di tempat emas? Dia adalah leluhur klan kita. Lunan mengakui identitas Lin Tian. Bagaimanapun, Lin Tian adalah dermawannya. Mendengar ini, Sang Lingling memaksa dirinya untuk tersenyum dan berkata, apa? Hanya dia? Obat mujarab emas adalah leluhurmu. Sungguh. Apakah kultivasi leluhurmu terbelakang? Atau cedera serius? Sang Lingling bertanya dengan aneh. Lunan menggelengkan kepalanya. Tidak ada. Sang Lingling tidak mempercayainya. Dia menatap Lunan dengan aneh untuk sementara waktu, sampai sekelompok orang muncul di dekatnya, dan kemudian mengepung Lin Tian San. Saya melihat orang-orang ini masih memegang obor. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua berkumis, dan 6 bendera div warna-warna liar ditanam di belakangnya. Xuan Tianzong, tetua 6 bendera, Tuan Hu. Suara Sang Lingling terkejut lagi. Orang-orang itu tidak tahu bahwa Sang Lingling adalah seorang wanita, tetapi mereka sangat puas melihat ekspresi ketakutan Sang Lingling. Secara khusus, ada seorang pria di samping Tuan Hu. Saat itu turun salju. Lihat salju Teng tersenyum aneh, kalian berdua, kemana kalian akan melarikan diri? Lunan menatap Huye dengan marah. Huye lah yang menyakitinya. Huye menatap dan berkata, sepertinya kamu belum cukup diajari di siang hari. Jika kamu tidak memiliki senjata ajaib itu, aku sama sekali tidak takut padamu. Lunan ini bersenandung, tapi Huye tidak ingin berurusan dengan Lunan. Sebaliknya, dia menatap Lin Tian dan berkata, wah, siapa kamu? Mengapa Anda ingin menyelamatkannya? Dia laki-laki saya, tentu saja saya akan menyelamatkannya. Lin Tian hanya menjawab, dan Huye berkata, kamu adalah alam emas, beranikah kamu berbicara denganku seperti ini? Apakah Anda tahu siapa saya? Sue Teng. Segera berkata dengan pujian, ini adalah Huye dari Xuan Tianzong yang terkenal, dan dia tahu bagaimana mengendalikan banyak bendera. Dia adalah master transformasi dewa yang sangat kuat. Siapa tahu Lin Tianlang menjawab, tidak ingin mati, jangan menghalangi.